Shalom kepada seluruh keluarga, rumpun keluarga, ataupun jemaat yang masih ada di luar, kiranya dapat segera memasuki ruang ibadah, karena ibadah kita akan segera kita mulai. Sekali lagi kepada seluruh rumpun keluarga ataupun jemaat yang masih ada di luar gedung gereja, kami persilakan untuk segera memasuki ruang ibadah, karena ibadah pemberkatan perkawinan yang akan kita segera mulai. Terpujilah Allah Bapa, Allah yang menciptakan seluruh hidup dan kehidupan kita, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Ia yang telah menghadirkan kedua anak kekasih kita, Advendito Gelong Patanduk dan Lira Anugrah Tiku Padang, dilahirkan karena cinta, dibesarkan oleh cinta, dan oleh cinta pula mereka dipertemukan dalam satu ikatan suci. Dan pada saat ini, kedua cucu anak kekasih kita akan mengikrarkan janji sehidup semati di depan Tuhan dan jemaatnya. Oleh karena itu, sebelum ibadah dimulai, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami mohon alat komunikasi yang ada pada kita berupa HP, untuk sementara waktu selama ibadah ini berlangsung, kita tidak mengaktifkan nada deringnya agar ibadah ini boleh berjalan dengan hikmat. Sidang pemberkatan perkawinan yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita bangkit berdiri. Kami mohon maaf, kita duduk kembali karena ternyata akan ada prosesi masuk kedua mempelai. Kami mohon kita duduk kembali. Kepada kedua mempelai, Advendito Gelong Patanduk dan Lira Anugrah Tiku Padang bersama dengan orang tua, dengan kasih kami persilakan untuk masuk ke dalam ruang ibadah.
Silakan jemaat berdiri, kita melakukan Kidung Jemaat 18 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, seperti telah diumumkan kepada sidang jemaat dua hari minggu berturut-turut, bahwa bila tak ada halangan, Saudara Advendito Gelong Patanduk dengan Lira Anugerah Tiku Padang akan diberkati dan diteguhkan nikah pada jam ini di tengah-tengah jemaat. Pertolongan kita dalam pemberkatan nikah Saudara Advendito Gelong Patanduk dengan Saudari Lira Anugerah Tiku Padang adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kamu semua. Dan bagimu juga. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang sama dikasih dalam Tuhan, dengarkanlah sekarang sabda Tuhan
yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu janganlah saudara-saudara meragukan apakah nikah itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang dialah yang menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dengan menghadiri pernikahan di Kana telah menunjukkan dengan berkat-Nya bahwa Ia sedia menolong orang yang menikah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah pencobaan hidup. Ya Tuhan, pada hari ini hadir di hadapan-Mu. Ya Tuhan, pada hari ini hadir di hadapan-Mu, dua hati yang telah berjanji hidup dalam kasih-Mu, karena iman yang membuat pengharapan Ketang bertelut di altar-Mu, berserah kepadamu. Manusia tidak berdaya menentukan hidupnya, tapi jika Engkau izinkan kehadiran miliknya, berkenanlah Kau kiranya memberikan berkat-Mu ada dalam rumah tangganya, nama-Mu dipujinya. Kita akan mendengar dan memaknai hukum perintah mengasihi, dan oleh karena itu saya ajak kita semua untuk berdiri. Di dalam perintah mengasihi ini ada bagian mempelai laki-laki, mempelai perempuan, dan pelayan firman. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita.
Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Saudara-saudara, kita akan membaca mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah ini, dalam pemberkatan nikah ini. Oleh karena kita selalu harus percaya bahwa firman Tuhan itu adalah keterwakilan Allah seluruhnya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita memohon pertolongan kuasa Roh Kudus agar membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan hikmat yang dikaruniakan Roh Kudus kepada kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ada di saat dan momen yang tepat ini untuk memahami, untuk memaknai perjalanan rumah tangga dari kedua anak kekasih ini, terlebih dalam memaknai pula perjalanan rumah tangga kami masing-masing yang telah berumah tangga. Kami akan mendasarkan semua pemaknaan dan pemahaman itu melalui firman-Mu. Kami rindu Tuhan bekerja. Kami melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, kami rindu supaya kami diberi hikmat, sehingga saat kami membaca, mendengar firman-Mu, kami tidak mengukur itu, kami tidak melihat itu, kami tidak mengartikan itu dari kemampuan berpikir kami, dari kehebatan manusia kami, tapi semua karena perkenaan kasih karunia Allah kepada kami melalui firman yang sebentar kami baca dan dengarkan. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan, khususnya kepada kedua anak kekasih kami Lira dan Dito, sehingga dengan demikian kami sungguh-sungguh mengerti tentang firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Semua baca firman Tuhan saudara-saudara dari Injil Matius pasal 19. Injil Matius pasal 19. Saya membaca satu ayat saja, ayat yang ke-6. Firman Tuhan demikian. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita bersama-sama bersuka cita, bergembira karena kita boleh hadir dalam pernikahan kedua anak kekasih kita, Advendito Gelong Patanduk dan Lira Anugrah Tiku Padang. Momen di mana kita ada sekarang ini adalah momen pernikahan. Dan berbicara tentang pernikahan, saudara-saudara, secara umum memang ini sesuatu yang orang bilang gampang-gampang susah.
banyak orang yang menggampangkan pernikahan, tetapi susah dalam mempertanggungjawabkannya selama pernikahan itu atau rumah tangga itu berjalan ke depannya. Mengapa kita harus jujur mengatakan saudara-saudara bahwa kalau ya seperti sekarang lah, di masa sekarang kalau kita melihat infotainment itu, anak-anak muda menyukai tentang berita-berita seperti ini. Kalau kita mengikuti berita-berita di infotainment saat sekarang ini, kita akan melihat bahwa begitu banyaknya kehidupan orang yang ditampilkan dalam infotainment itu sepertinya sempurna sekali. Perempuannya cantik, laki-lakinya ganteng, kemudian biasa, dan seterusnya. Semuanya wah. Kita kadang-kala juga tidak sadar bahwa ternyata infotainment itu berbasis mendatangkan sesuatu manfaat dan lain sebagainya, tapi sekali lagi awalnya dari semua itu adalah tampilan seperti itu. Nah sekarang firman Tuhan datang dan saya judulnya adalah perceraian. Wah, bisa macam-macam pikiran kita kalau kemudian Farisi ini selalu mau mencari kesalahannya Yesus, selalu mau mencari tempat di mana mereka bisa menjatuhkan Yesus. Pada saat itu saudara-saudara,
baku salah-salah hanya karena pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tidak ada habisnya pertanyaan seperti itu. Karena orang mengatakan seperti ini, orang lain akan mengatakan hal yang sama. Semuanya benar semua. Kemudian memulai pemahaman itu dari kitab Kejadian. Maksud Allah untuk menciptakan manusia, laki-laki, Adam. Awal dari Allah, untuk tujuan Allah menciptakan manusia. Itu tidak boleh diceraikan. Kita bertanya sekarang, apa alasan orang berbicara tentang perceraian? Atau apa alasan kemudian orang menjadi bercerai? Katakanlah begitu ya. Apa alasannya? Kalau Allah itu punya rencana yang tidak bercerai dari masa lalu, dari kitab Kejadian, mengapa sekarang orang berbicara tentang bagian itu? Kita bisa menyebutnya bahwa salah satu hal adalah tentang bagaimana orang sekarang ini tidak mempunyai pegangan pada saat terjadi masalah dalam rumah tangga. Dan ketika kita berpikir begini, kasih Tuhan itu luar biasa kepada manusia, termasuk dalam ikatan pernikahan, maka kasih Allah itu kepada kita harus pula kita dalami dengan baik. Dalam liturgi Gereja Toraja dikatakan kepada mempelai, nantinya kita juga akan mendengarkannya, bahwa dalam janji mempelai itu mereka mengasihi, saling menopang satu dengan yang lain dalam untung dan malang, dan betul-betul mencerminkan kasih Allah, khususnya kepada mempelai laki-laki itu dikatakan, hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar,
Kasih yang benar itu bagaimana? Kasih dari Allah di dalam Yesus Kristus. Kasih yang berkorban. Ya kan begitu ya? Kasih yang penuh dengan pengampunan. Nah, kita berpikir sekarang, kasih dari Allah, kalau itu kita jadikan sebagai model, kasih dari Allah kalau itu yang kita jadikan sebagai patokan, maka hal penting dalam kasih Allah itu, saudara-saudara, adalah pengampunan Allah kepada kita manusia berdosa. Pengampunan. Jangan pernah bermimpi merasakan kasih Tuhan dalam hubungan rumah tangga kita, sehebat apapun itu awalnya, kalau kasih dari Allah dalam wujud pengampunan itu tidak kita lakukan dalam kehidupan kita. Tapi tentang pengampunan ini juga memang serba susah, saudara-saudara. Karena ditinjau dari segi perkataannya saja, pengampunan, maka itu kalau kita kemudian terapkan dalam relasi, setiap relasi yang kita jalani setiap hari dalam kehidupan kita, ini sulit juga ini sebenarnya. Ada sesuatu yang khas sebenarnya dalam hubungan antara relasi kita dengan masalah pengampunan ini. Misalnya, orang tua yang menyadari bahwa anak-anaknya salah kepadanya, cepat sekali memaafkan anaknya. Lihatlah, saudara-saudara, jarang sekali itu orang tua yang sekalipun anaknya salah, lalu kemudian bertahan terus-menerus dalam pemahaman bahwa dia betul-betul membenci anaknya. Kalau memang anaknya betul ya. Tetapi satu ciri khas juga tentang hubungan itu, saudara-saudara, adalah memang orang terdekat kita itu menjadi orang yang cepat sekali kita ampuni. Tetapi pada bagian yang sebaliknya sebenarnya persoalan kita sangat sakit hati, merasa dihianati, dan proses itu sangat menyakitkan justru berasal pula dari orang-orang dekat kita. Iya kan? Coba bayangkan, kalau ada orang dekat kita sendiri, lalu tiba-tiba menyakiti kita, lalu tiba-tiba mengkhianati kita, kita betul-betul akan mengatakan, yakin atau saya nggak abang, naya tu mandap pilu lo kok kalekula, sakit sekali kan? Dan oleh karena itu, saudara-saudara, pada bagian yang bertolak belakang ini, maka setiap orang yang betul-betul dapat memahami tentang pengampunan itu, asal pengampunan yang benar itu, maka orang ini yang akan berhasil dalam rumah tangganya. Dan kalau kita tadi mengatakan begini, bahwa kasih Allah dalam wujud pengampunan di dalam diri Yesus Kristus itu kita jadikan model, maka sebenarnya sesakit hati apapun kita, sehebat apapun orang melukai kita, kita tetap akan tegar untuk menjalani kehidupan dalam rumah tangga kita. Orang pasti lebih banyak lagi kemudian berpikir, nalatongan nore itu, masa anak pak diilumi itu dan lain sebagainya, naladenno palalo kaun diundi bang asia lambuk ka abang aba dan lain sebagainya. Saudara-saudara, kalau kita masih orang Kristen, kalau kita disebut sebagai orang beriman, memang banyak sekali kekurangan kita, banyak sekali keterbatasan kita, tapi sampai kepada pemahaman yang penting sekali dalam kekristenan ini, masa kita tidak bisa perjuangkan? Masa tidak bisa kita usahakan? Karena dengan demikianlah Allah menerima kita dalam kasih-Nya ketika bahwa pengampunan itu kita tetap lakukan, tetap kita pelajari, tetap kita usahakan, tetap kita perjuangkan untuk terus kita lakukan dalam hidup kita. Bahwa orang lain menyakiti kita dan mereka itu harus mendapatkan pelajaran, oke. Tapi jangan hubungan itu hanya kita lihat pada diri dan kemampuan kita saja untuk memberi dan tidak memberi pengampunan tersebut. Karena Allah juga melihat kita. Allah melihat hati kita. Allah melihat kesungguhan kita untuk mempelajari pengampunan yang berasal dari Dia, yang telah dilakukannya dengan sempurna di dalam diri anaknya yang tunggal.
Yesus Kristus. Coba bayangkan saudara-saudara, saya dan kita semua yang hadir di tempat ini tidak akan pernah mendapatkan keselamatan di dalam diri Yesus Kristus seandainya kemudian di kayu salib itu Yesus mengatakan begini, kurang ajar ini manusia dibawa. Mereka yang berdosa, saya yang bertanggung jawab. Mereka melakukan kesalahan, saya yang mati. Tapi tidak kan? Yesus dari atas kayu salib sebelum dia mati itu, dia memberi pengampunan malah kan. Dan pengampunan itu kan memang dilakukannya, dijalanilah kematian itu. Nah, kalau kemudian itu kita terapkan dalam hubungan pernikahan, dalam hubungan Lira dan Dito, maka dengan demikian kedua anak kekasih ini untuk hal-hal yang lain mungkin itu akan dialami, didapatkan dan kemudian dirasakan dalam perjalanan berikutnya ke depan. Tapi hal penting di awal dari pernikahan ini adalah di hadapan Tuhan. Marilah belajar mengampuni. Mari dalam hubungan baik antara Dito dan kita maupun orang saudara bersaudara, kata Mazmur ya. Dan dengan demikian mari kita merindukan berkat Tuhan itu terus terjadi dalam kehidupan kita yang dijalani dalam kehidupan persaudaraan yang rukun. Di dalam sebuah persaudaraan yang betul-betul dijalani dengan kasih yang tulus, kasih yang berasal dan kita pelajari dari Allah di dalam diri Yesus Kristus. Amin. Mengaminkan firman Tuhan yang kita baru saja dengar, mari kita menyanyikan Bila Yesus Berada di Tengah Keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Mari kita mengucapkan doa yang diajarkan Yesus bagi kita semua, doa yang sempurna, doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan kepada paduan suara Getsemani untuk memberikan kidung pujiannya.
Baik, saudara-saudara, kita akan masuk dalam peneguhan atau pemberkatan nikah. Kita mulai dengan mendengarkan amanat pernikahan. Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Dalam nikah Allah mempertanggungjawabkan kepada kita suatu tugas, yakni membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga. Sebab itu jika Allah berkenan ke depan ini, Allah mengaruniakan kamu anak, didiklah anak-anak yang dikaruniakan kepada kamu tersebut dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Sekalipun dalam nikah kamu berdua akan menanggung salib dan akan menemui untung malang dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa, percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya. Mulai laki-laki Advendito Gelong Petanduk
dengan kasih yang sempurna, Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu.
itu murah hati, setia dan rela berkorban. Selamat berbahagia kami ucapkan. Selamat berbahagia kami ucapkan. Yang telah dipersatukan oleh Tuhan, jangan diceraikan manusia. Bahagia Tuhan telah satukan dua hati anak manusia dalam pernikahan yang kudus yang diberkati. Tuhan telah satukan dua hati anak manusia dalam pernikahan yang kudus yang diberkati. Salam dari kami, doa kami selalu bahagia selamanya. Salam dari kami, doa kami selalu bahagia selama-lamanya. Satu dalam ikatan, bersatu dalam janji, sehidup dan semati bersama, berbagi suka duka, menangis dan tertawa, mengisi hari esok yang bahagia. Tuhan telah satukan dua hati anak manusia dalam pernikahan yang kudus yang diberkati. Tuhan telah satukan dua hati anak manusia dalam pernikahan yang kudus yang diberkati. Salam dari kami, doa kami selalu bahagia selamanya. Salam dari kami,
Saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa. Tuhan pohon kehidupan dan pengasihan kekal, kami bersyukur kepadamu, sebab mereka ini telah bertemu dalam kasih untuk mempersatukan hidupnya. Oleh sebab di luar Tuhan, mereka tidak dapat berbuat apa-apa, maka kami berdoa kepadamu kiranya Tuhan memberikan kepada mereka Roh Kudus untuk oleh majelis yang bertugas. Nas yang akan mendasari kita memberikan persembahan terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. NKB 211 ayat 1 sampai dengan pundi selesai dijalankan mengiringi persembahan kita pada saat ini. yang
kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh benar.
Saudara-saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu bagi kami. Jika ada kesempatan bagi kami untuk bersama-sama dengan kedua anak kekasih kami, Advendito dengan Lira, saat ini betul-betul kami syukuri karena Engkau boleh mengajarkan kepada kami bagaimana harusnya kami menjalani hubungan kasih dalam rumah tangga, dalam kehidupan bersama, dalam semua bagian kehidupan. Tidak ada relasi apapun yang kami dapat jalani dengan baik yang bisa memberikan kami sukacita dan damai sejahtera selain daripada relasi yang terus-menerus kami arahkan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami, terlebih untuk melakukan kasih-Mu itu dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dan dalam seluruh bagian hidup kami. Berkati firman-Mu untuk terus kami lakukan dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa, berkati kedua anak kekasih kami ini, Advendito dan Lira. Berkati keluarga mereka, kedua belah pihak. Biarlah melalui pernikahan ini, keluarga kedua belah pihak saling bersekutu dengan baik. Boleh terus mengalami anugerah dan pengasihan Tuhan karena kami percaya dan mengimani bahwa di mana ada persaudaraan yang rukun, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Ya Tuhan, kami terus berdoa mendoakan kegiatan keluarga, resepsi keluarga yang akan dilakukan, sekalipun dari tempat ini ke tempat itu mungkin kami akan melalui perjalanan. Tetapi biarlah di dalam bagian itu pun kasih Tuhan dan sayang Tuhan terus kami harapkan berlaku bagi kami semua. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa mendoakan kehidupan pelayanan di tengah-tengah jemaat Rama di tempat ini. Berikan kekuatan, kemampuan, sukacita bagi kami semua di jemaat ini untuk melakukan pelayanan seturut dengan kehendak Tuhan. Di sana sini ada banyak kekurangan dan keterbatasan, tapi kami percaya dalam bagian ini Tuhan akan mengajarkan kepada kami hal-hal yang baik dan indah untuk terus kami alami dalam pelayanan kami di dalam jemaat ini. Jemaat-Mu yang sakit, yang bergumul, yang menderita, bahkan yang berduka cita ditinggal oleh orang-orang dikasihi. Biarlah dalam keadaan itu pun kami terus merasakan kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Keluarga-keluarga dari kedua mempelai, baik yang datang dari tempat yang jauh maupun yang ada di sekitar Makassar di tempat ini. Terima kasih untuk kebersamaan kami dalam perjumpaan kedua anak kekasih Dito dan Lira. Biarlah sesudah semua kegiatan ini selesai di Makassar ini, kami kembali ke tempat kami masing-masing. Di situ pun kami tetap mengucap syukur dan bahkan kami saling mendoakan supaya dimanapun kami ada, kami terus merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Ampuni salah dosa kami Tuhan, terima kami. Kami datang berdoa hanya kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saja kita untuk berdiri. Mari kita mendengar petunjuk hidup baru. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersama dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Berbahagia tiap rumah tangga. Berbahagia
girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Saudara-saudara sekalian, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Bangunlah hidup rumah tanggamu dalam terang firman Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu saat ini dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dipersilakan jemaat untuk duduk. Sebelum kita melakukan lagu syukur yang terakhir, kita akan bersama mengikuti dan menyaksikan satu ungkapan hati dari Lira dan Dito kepada kedua orang tua sebagai bentuk rasa terima kasih mereka dan juga memohon doa restu untuk mengawali rumah tangga mereka yang baru dalam acara sungkem. Di dalam doamu Kau sebut namaku, di dalam harapmu Kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doa ku berserah.
tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Makasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Doa kita kepada kedua mempelai, berkat Tuhan terus melimpah bagi keluarga mereka seperti hujan. Dengan sama yang akan kita nyanyikan melalui Kidung Jemaat 403, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup sebagai sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru. Bila dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Silakan duduk kembali dan dipersilakan untuk kembali doa saat teduh bagi kita pribadi lepas pribadi. Segenap majelis dan OIG serta Jemaat Rama mengucapkan selamat berbahagia bagi Dito dan Lira dan juga seluruh keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan ucapan terima kasih dari keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Thomas Raya. Kepada Bapak dengan kasih disilahkan.
tabe lako Indo si ambe mintu sola nasang tabe lako olona Bapak Pendeta dengan seluruh majelis gereja Toraja Rantepao Makale ya usang susi toh ya tu mi tanga mi rama padahal itu Rantepao Makale kurang semangat lako Bapak Pendeta sia Ibu Pendeta yang sudah mempersiapkan anak kami Dito dan Lira sehingga pada hari ini ma dinun tarima keperanuan lasangan na puang Yesus lendu kapuan na penangki la birakalako Pak Novianus soala Pak Tiku Padang ya belana ia te anakik inang kiranuan to kumua de nupa na misuruk tama ba rampanang kapa namang kamo di pasundun ina melambi ito selako Allah totemo tabe lako kita sola nasang kuba pelambiran lako kita sukumua tae bang apa ki Pak Ben laku kamu sola nasang sangadina kikwa kura sumanga tu karampuan ta kasayanta sola nasang madoko lante banua kabusungan umpakendek penanian lengan puang totu mampata tabe lako Indo si ambe sola nasang lante tanga lo yate sundum mo tu rampanang kapa na dito sola Lira na madindako to ke upu iti acara nasa keluarga to kumua dan pertemuan lo gedung Kelaro nakiranuan lako kamu sola nasang to kumua kemadin nih ta rampa madoko sola nasang lau gedung Kelaro kusanga ta bang tu laku pakalando te dulian sangadina kutole kukua kura semanga lako tanda Indo si ambe la birkalako pendeta si Ibu Pendeta dengan semua lagu-lagu penyanyi yang sudah disumbangkan terutama dari jemaat Satria Kasih tadi ya Satria Kasih bintang misa sama bahasa Toraja leh tang mi paham jadi saya usahakan pakai bahasa Toraja Bapak Pendeta begitu kikwa kura semangat pada moto selamat tang Allah. Selanjutnya kita akan mendengarkan ucapan selamat dari Ketua PMG Gereja Toraja Jemaat Rama, yaitu dari Bapak Pendeta Petrus Tangkelo, sekaligus setelah sambutan, setelah ucapan sebentar akan berfoto bersama kedua mempelai, dan setelah itu kita masuk dalam acara pencatatan sipil. Kepada Bapak Pendeta dengan kasih disilahkan. Ya, terlebih dahulu saya mengajak Dito dan Lira untuk mengambil posisi untuk berfoto saja dulu, berdiri di depan, menghadap ke jemaat.
Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama dikasih dalam Tuhan, selamat siang dan shalom. Kami mengucapkan selamat dari seluruh majelis gereja dan anggota jemaat di Jemaat Rama ini atas pernikahan kedua anak kekasih. Saya menyebutnya anak kekasih karena memang dari Lira, si sangat maniliu nak Bapak Ana, kemudian ia Tedito, kotang bisa mempokali sebab di satu pihak Pak Anakan mama anak putra, lalu kemudian mamanya Dito juga dari SMP sampai SMA saya sama-sama, dan banyak sekali keluarga yang hadir baik dari Bontang yang menyanyi juga, yang kelompok kedua tadi dari Bontang, mantan anggota jemaat saya Bontang Balikpapan, lalu Dento Rumbe Kutiro Jongote, Buda-Buda, Todomei Toraya, Om Tante, Oma Opa, orang tuaku semua, saudara-saudara dan adik-adik semua, terima kasih untuk kebersamaan kita saat ini. Sungguh luar biasa di mana kita boleh bersama-sama hadir dalam pernikahan kedua anak kekasih kita ini. Kita terus berdoa kiranya Dito dan Lira terus menjalani hidup yang penuh dengan sukacita, sekalipun kita tidak akan meninggalkan mereka sejak hari ini, karena tentu mereka masih muda dan tentu membutuhkan pendampingan dari kita semua supaya kehidupan mereka ke depan boleh menjadi lebih baik. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Terima kasih dan selamat siang. Selanjutnya berfoto bersama dengan pendeta dan majelis.